Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini tanggal 26 Juli merupakan minggu akhir dari bulan Juli. Selanjutnya kita akan masuk di dalam bulan Agustus dengan perayaan, yaitu tema kebangsaan, yang itu menjadikan bagian dari kita bagaimana kita bisa hidup sebagai warga jemaat. Maka di dalam bulan kebangsaan dan juga di dalam bulan ini kita dilibatkan di dalam ibadah, dan tema pada saat ini adalah hidup dalam visi kerajaan Allah. Mari kita bersama-sama untuk memuji nama Tuhan. Marilah kita kuduskan ibadah pada pagi hari ini, di mana di dalam hati kita masing-masing mengaku dengan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema perayaan iman pada hari Minggu ini adalah hidup dalam visi kerajaan Allah. Bagaimana kita dapat mewujudkan visi itu di dalam kehidupan kita? Mimpi indah tentang suasana kerajaan Allah, seperti yang seringkali kita panjatkan di dalam doa Bapa Kami. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Suasana damai sejahtera Allah kita rasakan di dalam kehidupan kita di bumi. Dengan demikian kita merasakan kasih setia Tuhan. Mari kita hadirkan suasana kerajaan surga melalui pujian.
kasih yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita tahu apa yang kedaki Tuhan kepada kita. Yang demikian firman-Nya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada dua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi." Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Yang menjadi pergumulan kita saat ini adalah ketika Allah memberikan hukum itu kepada kita, sudahkah kita melaksanakan dengan baik dan sempurna? Mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama manusia. Tentu di dalam keterbatasan kita sebagai manusia, di dalam jatuh dan bangun, usaha kita ingin melaksanakan kasih ini, tapi tidak jarang juga kita jatuh, kita berdosa. Nah, kalau itu disebut sebagai satu kesalahan dan kita memang harus datang pada Tuhan untuk memohon pengampunan, saya ajak Bapak Ibu serta saudara untuk berdoa di dalam penyesalan. Mari kita berdoa. Kami mohon ampun kepada Engkau ya Tuhan, jika di dalam hidup kami belum mampu melaksanakan hukum kasih dengan sempurna, dengan baik, dengan benar. Maka di dalam konteks yang seperti itu kami mohon pengampunan, supaya Tuhan membersihkan kami, sehingga kami umat percaya jemaat-Mu yang Engkau kasih dapat hidup di dalam kesucian. Selanjutnya kuasa Roh Kudus mengajarkan kami dapat hidup di dalam kebenaran dengan melakukan kehendak-Mu, memandang di dalam hidup visi ke depan adalah visi kerajaan Allah dan visi sejahtera yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Maka kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita dengan sungguh-sungguh menyesal yang kita tandai dengan pujian pada saat ini. Ketika Allah memberikan kepada kita pengampunan dosa, itu adalah wujud dari kasih Allah. Penyertaan Tuhan Allah juga diberikan kepada kita supaya kita melihat visi kerajaan Allah dan menghidupi dengan iman kita. Itulah kasih Allah yang diberikan melalui berita anugerah, di mana karya itu menuntut kita di dalam jalan kebenaran, seperti di dalam firman-Nya yang demikian.
Sesungguhnya aku mengatakan kepadamu, setiap orang yang percaya kepadaku, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, dia juga akan melakukannya. Dan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada semua ini, karena aku pergi kepada Bapa. Yohanes pasal 14 ayat 12. Demikianlah perintah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bersama-sama untuk memuji nama-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bersama-sama untuk mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita berdoa. Mohon kehadiran Roh Kudus. Mari berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam kehidupan yang Kau berikan kepada kami saat ini, kami akan bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan yang menghibur, yang menguatkan, yang menunjuk arah jalan bagi kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami semua berusaha untuk mendengar. Hamba-Mu yang berdosa, yang saat ini Kau percaya di dalam memberitakan firman Tuhan. Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus ya Bapa, sehingga firman itu tidak sia-sia, tertabur dengan baik dan tumbuh berkembang di hati jemaat-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap orang yang mendengarkan sabda firman Tuhan. Mereka dikuasai dengan Roh Kudus, dapat mengendalikan diri untuk mendengarkan sabda firman Tuhan, dan mereka dapat hidup di dalam firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari bacaan leksionari pada minggu ini kita mengambil Injilnya saja. Dari Injil Matius pasal 13 ayat yang ke-31 sampai dengan 33, disambung lagi dengan ayat yang ke-44 sampai dengan 52, yang demikian sabda firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain,
bahkan dari pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk-adukkan ke dalam tepung terigu 3 suka sampai kamir seluruhnya. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah dia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama bukan yang dilakukan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkata Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaraannya. Demikianlah sabda firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar, menyimpan di dalam hati, serta melaksanakan di dalam kehidupan kita hari Paskah. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah Bapak dan Ibu membayangkan sesuatu yang indah dan itu ingin diraihnya nanti? Contoh, ingin membeli rumah di pedesaan dengan tumbuhan yang rimbun, dengan hijau burung yang ada. Bayangan indah untuk membeli rumah itu dapat disebut visi. Apakah visi itu, Bapak, Ibu, serta saudara? Visi adalah gambaran yang besar atau gambaran secara keseluruhan apa yang diinginkan. Atau secara sederhana kita dapat mengatakan visi itu seperti mimpi indah. Seperti mimpi indahnya Martin Luther, I have a dream. Mimpi kesetaraan bahwa di Amerika tidak ada perbedaan antara orang kulit hitam dan juga orang kulit putih. Dan saat ini dunia banyak yang bermimpi kapan pandemi COVID-19 ini berlalu. Negara berlomba-lomba untuk menciptakan vaksin guna menyembuhkan penyakit COVID-19 ini. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita merasakan sendiri
Kondisi kita saat ini, bahwa dengan adanya COVID-19, sekolah banyak yang melakukan pengajaran daring, tidak tatap muka. Konsekuensi logisnya adalah anak perlu HP, anak perlu kuota, orang tua harus memberikan kuota demi pelajaran anak. Kebebasan kita juga berkurang. Gereja-gereja banyak yang tutup karena memang mengikuti anjuran pemerintah supaya tidak membuka klaster baru. Kalaupun saat ini ada gereja-gereja yang sudah mulai membuka, tetap dengan protokol kesehatan. Kapan toh ini akan berlalu? Kita betul-betul kembali pada situasi yang normal. Layaknya budaya orang-orang timur kalau bertemu dengan orang lain saling menyapa, berjabat tangan. Tapi sekarang bagaimana? Yang seperti itu mulai dihentikan. Jangankan cipika-cipiki, jabat tangan saja sulit. Hanya menggunakan simbol anjali atau namaste. Kita merindukan perubahan, keadaan yang normal, dan itu menjadi satu visi kita ke depan bagaimana hidup di dalam situasi yang nyaman. Dan kalau Bapak Ibu serta Saudara melihat tema kita, hidup dalam visi kerajaan Allah, kita sebagai umat percaya dapat hidup dengan benar, hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kesetiaan, dengan nilai-nilai kerajaan Allah dalam bentuk damai sejahtera. Bukankah kalau Bapak dan Ibu berdoa Bapa kami, di sana juga muncul, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Artinya apa? Suasana kita di dalam bumi ini seperti di dalam kerajaan Allah, sejahtera. Suasana surga itu bukan perasaan yang menyinggung masalah kekayaan, masalah pangkat, masalah jabatan. Memang di dalam dunia itu diperlukan. Namun di dalam syarat utama visi kerajaan Allah adalah damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu dapat dirasakan oleh anak-anak kecil sampai dengan orang yang sudah tua. Damai sejahtera juga dapat dirasakan dari orang yang miskin sampai orang yang kaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Injil ada beberapa perumpamaan yang tadi sudah kita dengar. Pertama adalah seperti perumpamaan biji sesawi. Biji sesawi itu kecil, Bapak Ibu serta Saudara. Biasanya kita selalu menganggap remeh yang kecil, yang lemah. Kita selalu memperhatikan yang besar-besar, sehingga biji sesawi pun tidak mendapatkan satu perhatian. Padahal ketika ia ditanam akan tumbuh jadi pohon yang besar dan burung-burung akan bersarang. Ini menunjukkan apa? Gambaran bahwa tidak selama hal yang kecil itu lemah. Memang di dalam kehidupan kita yang kecil itu seringkali kurang diperhatikan. Kita memperhatikan orang-orang yang besar, yang berpengaruh, yang berpangkat. Sedangkan yang kecil kadang-kala dipandang sebelah mata. Bukankah di dalam Injil juga ada suatu cerita ketika Yesus akan memberikan makan orang banyak, siapa yang pertama tergerak di dalam hatinya? Anak kecil yang tidak dipandang sebelah mata. Ketika ia membawa bekal 5 roti dan 2 ikan, dan anak kecil inilah semuanya mendapatkan berkat dari Tuhan. Kedua, kita melihat perumpamaan tentang harta dan mutiara. Sampai saat ini dunia memandang emas, mutiara, dan harta itu sebagai sesuatu yang baru, yang harganya mahal, yang diburu. Bahkan dalam pandemi ini harga emas selalu tinggi. Kalau itu berharga maka akan dicari dan diburu, menjanjikan sesuatu. Bukankah untuk mendapatkan surga itu juga sesuatu yang sangat berarti? Ada orang yang harus berbuat baik,
Ada orang yang harus bersedekah, ada orang yang harus berpuasa, ada banyak syarat-syarat yang ada. Karena apa? Surga itu luar biasa. Nah, kalau itu menjadi bagian di dalam diri kita, mari kita sungguh-sungguh melihat yang indah kerajaan Allah sebagai sesuatu yang berharga yang kita cari dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, perumpamaan tentang ikan. Seringkali kita menganggap kalau sudah menjadi orang Kristen otomatis akan masuk surga. Tidak. Ada sesuatu yang harus kita lihat di dalam hidup kita. Imannya bagaimana? Iman yang mati, yang gersang, yang tidak tumbuh. Kalau itu terjadi, jangan terlalu banyak mimpi langsung masuk surga. Iman tanpa perbuatan itu mati. Artinya Kristen kita seperti apa? Kristen KTP atau Kristen yang sejati? Karena itu akan digambarkan di dalam perumpamaan pukat. Itu akan memisahkan mana ikan yang baik dan mana yang tidak, yang dibuang. Ada pengusaha. Oleh karena itu kita sebagai orang percaya harus sungguh-sungguh menjadi Kristen yang sejati, yang selalu taat dan melakukan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jujur kita akui, di dalam dunia saat ini budaya keras, budaya kerja, nerimo pandung menjadi satu barang yang langka. Orang berpikir secara pragmatis dan instan. Kalau bisa lebih cepat kaya, kenapa harus menunda? Lalu caranya itu secara instan, apapun yang dilakukan, yang penting kaya, meskipun ada satu pelanggaran. Maka tidak heran kalau di dalam media massa atau di dalam televisi tidak sedikit kita lihat orang-orang yang ditangkap karena korupsi, tabas jalan pintas tanpa menghilangkan proses panjang. Inilah cara orang berpikir yang pragmatis, tidak mau berproses panjang kerja keras, yang penting enak dan kepenak. Dan kalau kita sebagai orang percaya diberangkatkan dengan tema hidup dalam visi kerajaan Allah, kita merasa kita itu kecil, sedikit, tidak dianggap, tidak berarti. Seperti perumpamaan dalam biji sesawi bahwa Allah akan berkarya menggunakan yang kecil itu menjadi besar. Seperti yang dikatakan juga di dalam Injil Lukas di sana. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, dia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jangan sampai kita tergoda untuk melupakan yang kecil, tidak mau melakukan hal yang kecil, kita ingin yang langsung besar. Semuanya itu butuh proses. Kalau yang kecil saja belum mampu kita lakukan, jangan mimpilah kita mengerjakan sesuatu yang besar dalam pelayanan. Dan tidak kalah pentingnya, yang besar, yang berharga di hadapan Allah sudah diberikan kepada Sang Bapa dan Ibu, yaitu kerajaan Allah. Tinggal bagaimana kita bisa menghadirkan salon itu dalam dunia melalui kita, perkataan kita, sikap kita, perbuatan kita, pergaulan kita. Datanglah kerajaan. Itu tugas kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagia sekali GKJ Selawi dapat berkolaborasi dengan Gereja Kristen Indonesia yang saat ini akan menyanyikan puji-pujian sebagai cara untuk menghadirkan kerajaan Allah. Mari kita saksikan. Dikala kami hilang, tersesat jauh darimu, Kau cari kami, Kau rangkul kembali,
angkat kami, Kau sembuhkan lagi dengan kasih cinta-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu Yesus, Kau gembalakan kami domba-Mu dengan penuh kasih dan setia, karena Engkaulah Sang Gembala baik. Ajarilah kami menjadi seperti-Mu bagi sesama domba, demi mulialah nama-Mu. Ajarilah kami menjadi seperti-Mu bagi sesama domba, demi mulialah nama-Mu. Dikala musuh datang menyerang iman kami, Kau jaga kami, Kau kuatkan kami dengan kasih cinta-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu Yesus, Kau gembalakan kami domba-Mu dengan penuh kasih dan setia, karena Engkaulah Sang Gembala baik. Ajarilah kami menjadi seperti-Mu bagi sesama domba, demi mulialah nama-Mu. Ajarilah kami menjadi seperti-Mu bagi sesama domba, demi mulialah nama-Mu. Bagi sesama domba, demi mulialah nama-Mu. Bersama dengan umat Tuhan, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasul yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersama-sama di dalam syafaat melalui doa kita berdoa untuk bangsa, gereja dan hidup kita semua. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam kesempatan yang indah ini kami boleh teringat akan dunia, akan saudara-saudara kami yang saat ini merindukan adanya suasana kerajaan Allah, bebas dari COVID-19. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau ikut ambil bagian di dalam proses pemulihan ini, melalui orang-orang, melalui lembaga-lembaga, bahkan kami semua yang dilibatkan dengan cara-caranya. Kami mohonkan supaya COVID-19 berangsur-angsur dapat tergeser, dan orang-orang tertentu yang Kau berkati, yang Kau pilih, boleh menemukan virus yang baik di dalam proses pemulihan ini ya Allah. Kami berdoa untuk mereka di garda depan, para medis, dokter, perawat, dan juga instansi lain yang tidak kalah juga di dalamnya untuk menertibkan kehidupan bersama supaya menjaga jarak. Dengan cara seperti itu ya Tuhan, Engkau berkati mereka sebagai pahlawan kemanusiaan. Karena tidak sedikit yang gugur ketika melaksanakan tugas, kiranya Tuhan berkati. Kami juga berdoa bagi mereka yang terpapar dan sakit, proses pemulihan boleh terjadi di dalam rahmat-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan ikut ambil bagian di dalam menolong, memulihkan kami semua ya Allah. Kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, supaya kami bersatu padu dengan konteks yang berbeda untuk hidup di dalam kesehatan, protokol yang baik, kehidupan yang baik, cara yang baik, dengan adaptasi kebiasaan yang baru, yang itu dapat memutuskan rantai COVID-19. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah dengan kondisi yang berbeda ya Allah, melalui daring dan lain sebagainya. Tuhan juga berkati, guru Engkau berkati, sekolah Engkau berkati, sehingga semuanya boleh berjalan di dalam konteks yang seperti ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami semua yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan juga berkati, sehingga mereka yang sudah lulus dapat mendapatkan pekerjaan, bekerja dengan baik, mewujudkan imago Dei sebagai gambar dan rupa Allah untuk bekerja. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit ya Allah. Tuhan pulihkan dengan berbagai macam cara Engkau, diimbangi dengan usaha-usaha manusia untuk hidup secara baik, hidup secara tertib, pola makan, pola hidup yang akan menopang di dalam pemulihan penyakit itu. Kami berdoa untuk semuanya ya Tuhan, di dalam ini merasakan damai sejahtera. Kiranya kami boleh menyatukan hati, pikiran di dalam kehidupan, sehingga saling menerima dan memberi, saling menopang, saling mengingatkan. Dengan demikian kehidupan boleh menjadi harmonis, terwujud suasana damai sejahtera di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Bapa
punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan sesuai dengan firman Tuhan. Terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiaskan kekudusan. Dan untuk memberikan persembahan, kita iringi dengan menyanyikan PKJ 264 bait 1 dan 3. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas segala anugerah dan rahmat-Mu yang senantiasa Tuhan beri pada kita semua. Terlebih pada pagi ini, kami datang untuk mempersembahkan sebagian dari rezeki yang kami terima. Kiranya Tuhan sucikan dan berkati, agar dapat dipergunakan dalam pekerjaan dan pelayanan-pelayanan di gereja ini. Dan ajarilah kami ya Bapa untuk selalu bisa mengucap syukur
dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam doa ini banyak dosa dan pelanggaran-pelanggaran, ampunilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, visi kerajaan Allah adalah pusat dari pelayanan kita. Bagaimana kita di dalam dunia dapat menghadirkan salon kerajaan Allah dan cinta kasih Allah, kita wujudkan di dalam ujian kita saat ini. Aku Tuhan semesta, jadikanmu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah penciptakan, walau jadi bergerak. Siapakah utusanku membawakan? Ini aku, utus aku, ku dengar engkau memanggilku. Utus aku untuk aku, beri hati aku umatku. Pulanglah dengan damai sejahtera dan bersaksilah kepada dunia tentang visi kerajaan Allah. Guna memperlengkapi semuanya itu, Tuhan memberikan berkat kepada kita dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.